Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan kembali belajar terkait dengan materi mata kuliah dari manajemen keperawatan. Topik hari ini yang akan kita pelajari adalah supervisi dan delegasi. Tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini pada topik supervisi dan delegasi adalah diharapkan seluruh mahasiswa mampu memahami apa itu supervisi dan apa itu delegasi, serta aplikasinya dalam manajemen keperawatan. Yang pertama, mari kita lihat apa itu sebenarnya supervisi. Supervisi berasal dari kata super dan data visi yang mengandung arti yaitu melihat dan meninjau dari atas. Jadi super itu adalah kita lihat dari atas, visi itu adalah melihat dan meninjau. Di sini juga bisa diartikan sebagai menilik dan menilai. Ya, artinya kita bisa melakukan penilaian dari atas. Nah, pada umumnya di manajemen keperawatan, penilaian atau peninjauan ini dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas maupun kinerja bawahan. Nah, ini yang dimaksud dengan supervisi. Supervisi sendiri dalam fungsi keperawatan dia masuk dalam kategori actuating. Ya, di sana ada staffing dan directing. Jadi staffing dan directing ini merupakan tugas dari supervisi. Jadi pembinaan yang dirancang untuk membantu dari tenaga keperawatan serta staf melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien ini dilakukan oleh supervisor. Jadi digunakan untuk mendukung pelayanan. Jadi melihat, menilai, meninjau, kemudian juga mengarahkan baik terkait dengan staf dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian dari supervisi. Supervisi sendiri dalam keperawatan diartikan sebagai memberikan bantuan, bimbingan atau pengajaran, dukungan kepada seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kebijakan, prosedur maupun pengembangan keterampilan baru. Jadi diharapkan ada pemahaman yang lebih luas terhadap pekerjaannya sehingga seluruh pekerjaannya dapat tercapai dengan baik. Jadi di sini dilakukan oleh seorang supervisor. Dalam artian tersendiri, supervisi juga memiliki pengertian yang luas. Jadi segala bantuannya macam-macam, bisa dari pemimpin bagaimana pengembangan terhadap pegawainya, kemudian kalau ada masalah dibantu, kalau ada sesuatu yang kaitannya dengan masalah di bangsal itu nanti tugasnya supervisi yang ikut membantu dan seterusnya. Nah, supervisi sendiri bisa berupa dorongan, bimbingan, maupun kesempatan terhadap pertumbuhan keahlian atau kecakapan dari para perawatnya. Jadi, bantuan di sini bukan berarti bahwa artinya segala sesuatu harus diselesaikan oleh supervisor, tidak. Tapi memang hanya membantu apabila bawahan atau perawatnya belum mampu menyelesaikannya secara mandiri. Misalnya, ada kasus-kasus ekstrim di lahan atau di bangsal. Kemudian perawat atau bahkan kepala ruang itu bingung bagaimana cara penyelesaiannya dan butuh memang bantuan supervisor. Misalnya ada kasus ekstrim, pasiennya harus dirujuk ke ICU tapi ICU-nya penuh. Nah, ini bagaimana pertimbangannya? Nah, akhirnya kepala ruang bisa meminta atau mengontak supervisi atau supervisor untuk mengecek atau melihat dan kemudian kira-kira langkah mana yang paling tepat dilakukan pada pasien tersebut. Nah, itu adalah tugas supervisi. Jadi di sini dalam proses tersebut kita tidak hanya melihat penyelesaian masalahnya saja, tapi dalam proses tersebut bagaimana supervisi juga ikut memberikan pemahaman atau pembinaan terhadap langkah-langkah yang mungkin bisa dilakukan perawat pada penyelesaian masalah tertentu. Jadi bimbingan ini atau yang dilakukan supervisor ini adalah berupa bimbingan tindakan, atau misalnya ada masalah atau misalnya ada sesuatu yang tidak dipahami. Nah, itu dia yang memberikan informasi sehingga nanti pekerjaan-pekerjaannya akan semakin ke depannya semakin bisa diselesaikan sendiri oleh perawatnya, seperti itu. Nah, tujuan supervisi di sini yang pertama adalah mengorganisasikan staf dan pelaksanaan keperawatan. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi misalnya pada suatu shift tertentu ternyata stafnya kurang. Nah, ini supervisi bisa menata staf. Jadi misalnya di IGD kemudian pada shift tertentu ada yang tidak masuk, cuti dan seterusnya, kemudian kekurangan staf. Supervisi bisa memindahkan atau meminta bantuan dari staf bidang lain atau staf ruangan lain untuk
berada di IGD, membantu di IGD. Jadi bisa mengorganisasikan staf seperti ini adalah bagian dari supervisi. Kemudian melatih staf dan pelaksana keperawatan, jadi terkait dengan tadi pengambilan keputusan atau tindakan-tindakan tertentu atau mengarahkan staf-staf baru, itu juga bagian dari tugas supervisi. Yang ketiga adalah memberikan arahan dalam pelaksanaan tugasnya agar menyadari dan mengerti terhadap peran fungsi sebagai staf dan pelaksana asuhan keperawatan. Jadi tugas supervisi adalah memastikan seluruh petugas atau seluruh tenaga keperawatan itu bertugas sesuai dengan fungsinya. Itu juga adalah salah satu dari tugas supervisi. Yang terakhir adalah memberikan layanan terhadap kemampuan staf dan pelaksana keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan. Manfaat supervisi sendiri ada beberapa, salah satunya yaitu pelaksana tugas sesuai dengan pola. Jadi ada aturan dalam pelaksanaan tugas dan itu harus diikuti atau ditaati, dan supervisi harus memastikan itu terlaksana di bangsal. Terus yang kedua, struktur dan hierarki sesuai dengan rencana. Jadi semua kegiatan itu memang harus ada hierarkinya, harus ada tatanya. Ya, tata strukturnya. Jadi siapa yang kepala ruang bertugas apa, kemudian Katim bertugas apa, perawat pelaksana bertugas apa. Mungkin pada dinas sore itu yang didelegasikan sebagai ketua tim siapa dan tugasnya apa, itu harus jelas. Kemudian yang ketiga, staf yang berkualitas dapat dikembangkan secara kontinu dan sistematis. Dengan adanya supervisi di sini artinya semua staf akan menjaga kualitas dan mutunya masing-masing sehingga pengembangan staf jadi lebih terjamin seperti itu. Kemudian penggunaan alat yang efektif dan efisien, ini juga penting ya. Artinya kenapa kita melibatkan alat, karena alat sendiri itu juga tugas dari supervisi adalah apabila ada bangsal yang kekurangan alat atau membutuhkan alat tertentu dan ada bangsal lain yang punya alat tertentu dan tidak digunakan, nah ini bisa dimanfaatkan. Nah, supervisi bisa mengatur hal-hal seperti ini. Terus berikutnya adalah sistem dan prosedur yang tidak menyimpang. Nah, ini yang kontrolnya ada di supervisi. Kemudian pembagian tugas, wewenang dan pertimbangannya objektif secara rasional. Ini sesuai dengan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian tidak terjadi penyimpangan atau penyelewengan kekuasaan, kedudukan dan keuangan. Jadi supervisi ini ngecek juga seluruh kegiatan yang ada di bangsal. Oh, kira-kira bangsal ini perawatnya ada berapa yang bertugas, kemudian siapa penanggung jawabnya, kemudian jumlah pasiennya berapa, pasien dalam kondisi darurat atau kritis berapa. Ini semuanya dikontrol sama supervisi, dicek. Jadi tidak ada penyimpangan yang terjadi. Kompetensi supervisi ya di sini adalah memberikan pengarahan, petunjuk sehingga dimengerti oleh staf, kemudian memberikan saran, nasihat, bantuan, memberikan motivasi. Jadi bukan hanya sekedar mengecek, menilai, memantau, tapi juga memberikan pengarahan atau motivasi. Ini juga tugas supervisor. Kemudian memahami proses kelompok atau dinamika kelompok. Jadi supervisi memastikan bagaimana juga melihat atau kerja dari kinerja dari kelompok atau tim yang ada di bangsal. Memberikan latihan, bimbingan yang diperlukan oleh staf keperawatan, kemudian melakukan penilaian terhadap penampilan kinerja, serta mengadakan pengawasan terhadap asuhan keperawatan. Ya, selain yang tadi sudah dilaksanakan, biasanya supervisi juga mengecek bagaimana laporan keperawatannya. Fungsi supervisi yang pertama adalah mengatur atau mengorganisir proses pemberian pelayanan keperawatan yang menyangkut pelaksanaan kebijakan pelayanan keperawatan tentang standar asuhan yang telah disepakati. Jadi di rumah sakit itu punya standar. Nah, itu yang harus diikuti oleh seluruh anggotanya. Nah, ini di sini tugas atau fungsi dari supervisi mengatur dan mengorganisir hal tersebut. Kemudian menilai dan memperbaiki faktor yang mempengaruhi proses pemberian pelayanan, mengkoordinasi, menstimuli dan mendorong ke arah peningkatan kualitas, kemudian membantu atau assisting, memberi support dan juga mengajak atau mengikut sertakan dalam sharing atau berbagi terkait dengan informasi atau kaitan dengan pengembangan staf tadi. Selain itu, fungsi supervisi yang lain adalah menyusun rencana bersama. Jadi apabila ada masalah tadi menyusun rencana bersama dengan staf keperawatan.
Memberi bantuan pada staf dalam menghadapi masalah tadi sudah disebutkan. Memupuk dan membangkitkan seluruh staf untuk mampu bekerja sama. Mengikutsertakan staf dalam penetapan keputusan. Kemudian membagi dan mendelegasikan wewenang sesuai tanggung jawab. Mempertimbangkan daya kreativitas dan menghilangkan rasa malu atau rendah diri. Jadi memotivasi kepada seluruh staf untuk mampu mengembangkan diri ini adalah tugas juga dari sebuah supervisi. Jenis supervisi yang ada di alahan itu ada dua, yaitu supervisi klinis dan supervisi manajerial. Dalam artian di sini supervisi klinis ini lebih berarti pada kita melihat aspek pelayanan keperawatannya. Jadi melihat bagaimana tim bekerja sama, bagaimana memberikan asuhan keperawatan, bagaimana mengelola kalau ada asuhan keperawatan yang bermasalah, ini adalah supervisi klinis. Nah, sedangkan supervisi manajerial kita akan melihat bagaimana proses delegasi, pembagian wewenang, pembagian tugas itu yang dilihat. Jadi ada dua aspek ini yang dilihat dari sebuah supervisi. Nah, prinsip supervisi ada 3 atau kita sebut sebagai 3F, yaitu fair, feedback, dan follow up. Fair sendiri artinya bagaimana kita memberikan atau melakukan supervisi secara terbuka dan adil. Artinya tidak membedakan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini adalah fair. Kemudian yang kedua adalah feedback. Fungsi utama supervisi tadi adalah memantau dan juga mengarahkan. Jadi sehingga perlu adanya suatu feedback atau umpan balik, ya, pemberian informasi. Kalau misalnya, oh ternyata bangsal ini masih kurang nih penataannya. Oh, pengembangannya masih kurang. Nah, ini diberikan feedback atau umpan balik. Dan jangan lupa yang terakhir adalah follow up. Jadi setiap umpan balik yang diberikan itu tidak sekedar hanya diberikan saja, harus di follow up juga apakah sudah dilaksanakan atau belum. Oh misalnya umpan baliknya adalah pembagian dinas sore itu kalau bisa harus merata. Atau misalnya seluruh pelawat pelaksana diberi kesempatan untuk menjadi atau diberi kewenangan untuk menjadi ketua tim saat delegasi di dinas sore. Nah, ini bukan hanya diberikan masukan seperti ini saja, tapi juga harus di follow up. Apakah itu benar-benar sudah dilaksanakan di bangsal tersebut. Itu dilakukan oleh supervisi. Nah, cara pelaksanaan supervisi ini ada yang secara langsung ya, yang pertama. Dan yang kedua adalah tidak langsung. Nah, kita bahas yang secara langsung terlebih dahulu. Pelaksanaan supervisi secara langsung itu diberikan secara tatap muka secara langsung atau melihat kondisi real secara langsung. Jadi pengarahan di sini bisa lengkap, kemudian bisa lebih mudah dipahami, kemudian yang berhati-hati adalah karena secara langsung tentu saja kita dapat memberikan umpan balik ataupun feedback ini secara langsung. Jadi hati-hati dengan penggunaan kata-kata yang tepat. Jadi kita tidak hanya asal ceplos saja nih, oh misalnya ada bangsal kok ribet banget sih bangsalnya atau kerja sama timnya nggak bagus langsung dikomentari, nggak seperti itu. Jadi harus pilihan kata-kata yang tepat karena tadi ada tujuan supervisi di mana kita harus memotivasi atau meningkatkan pengembangan. Nah, jadi harus menggunakan kata-kata yang tepat. Kemudian berbicara dengan jelas dan lambat, kemudian berikan alasan yang logis dari apa yang sudah diberikan masukannya tadi. Jadi bukan hanya sekedar memberikan masukan saja, tapi itu juga harus berdasarkan alasan yang logis. Kemudian hindari memberikan banyak arahan pada satu saat. Nah, kita tahu bahwa tidak semua bangsal itu pasti sempurna pelaksanaan pelayanan keperawatannya. Tapi tidak harus pada satu saat saja kita berikan semua masukan itu sekali waktu. Ya, kita harus lihat proporsi, mana prioritas yang bisa dilaksanakan pada saat itu, atau feedback yang bisa diberikan pada saat itu. Nah, itu harus jadi pertimbangan. Yang berikutnya adalah pastikan bahwa arahan itu dipahami oleh seluruh staf. Jadi kalau kita memberikan arahan ya kita berikan pada orang yang tepat. Kita memberikan arahan untuk kaitannya dengan manajerial, ya kita bisa bicara misalnya dengan kepala ruang, dengan katim atau dengan staf yang memang berwenang. Kemudian yakinkan bahwa arahan Anda dilaksanakan atau perlu ditindaklanjuti. Jadi seperti tadi fungsi dari prinsip supervisi adalah salah satunya follow up. Jadi tidak semuanya hanya sekedar diberikan saja, tapi perlu ada tindak lanjut. Oke, itu yang langsung. Kemudian yang tidak langsung ya. Kalau yang tidak langsung adalah kita melihat atau memantau supervisi dari catatan atau laporan. Jadi dilakukan melalui laporan, baik laporan tertulis maupun lisan. Jadi kita tidak
tidak langsung bertatap muka atau melihat langsung kondisi di lapangan. Ini supervisi yang tidak langsung. Nah, biasanya di sini mungkin dapat terjadi kesenjangan fakta. Artinya apa yang dilaporkan tidak sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Oh, kepala ruang melakukan laporan kepada supervisor bahwa di lapangan pembagian misalnya kerja sudah bagus, kemudian stafnya cukup, kemudian jumlah pasiennya juga masih terpenuhi atau masih bisa diatasi dan seterusnya. Tapi kenyataan di lapangan mungkin berbeda. Nah, ini hati-hati pada supervisi yang tidak langsung. Kemudian umpan baliknya sendiri diberikan secara tertulis pada supervisi tidak langsung, sehingga kadang-kadang kalau seperti ini bisa ya penangkapannya akan berbeda di masing-masing staf ya kalau tidak diberikan secara langsung. Nah, ini tadi jadi cara supervisi ada dua, langsung dan tidak langsung. Nah, apakah di rumah sakit dilakukan secara langsung atau tidak langsung? Dua-duanya. Jadi dalam supervisi itu supervisor menerima laporan, tapi juga supervisor melaksanakan penilaian atau peninjauan atau pemantauan secara langsung. Jadi ada pemantauan berkala yang dilakukan supervisi secara langsung untuk melihat kondisi yang ada di lapangan. Oke, tadi Bu Septi selalu menyebutkan terkait dengan supervisor. Jadi supervisor adalah orang yang melakukan supervisi tadi. Jadi dia melakukan tugas manajerial ini. Ya, kompetensinya di sini dalam artian supervisor adalah bertanggung jawab pada atasannya. Dia merupakan seorang perawat profesional, jadi ditunjuk ya memiliki kewenangan sebagai supervisor, kemudian mampu mengelola pelayanan keperawatan. Jadi bukan sembarangan yang ditunjuk sebagai supervisor. Kemudian berikutnya memiliki pendidikan minimal D3 keperawatan dan pengalaman kerja yang sudah cukup ya minimal 3 sampai 5 tahunan. Memiliki kemampuan sebagai pemimpin, kemudian juga biasanya harus memiliki sertifikat terkait dengan manajemen dan kepemimpinan atau sebelumnya dia mempunyai jabatan. Nah, itu kadang-kadang digunakan. Kemudian mampu sebagai pengajar, melatih, menghasilkan, mengkritik dengan petunjuk dan fasilitas kerja. Karena tadi fungsinya begitu kompleks, tentu saja orangnya benar-benar harus pintar, harus ahli dalam memberikan peninjauan, dalam melihat atau menilik kinerja, kemudian memberikan masukan. Ini semuanya harus bagus. Nah, di sini juga supervisor harus memiliki pengetahuan klinik, pengalaman kerja, serta kemampuan melakukan pembinaan. Jadi bukan hanya sekedar dalam bidang manajerial, kemudian memantau, melihat, kemudian memberikan masukan saja, tapi dia harus punya pengalaman itu dulu. Gitu loh. Dia tidak bisa misalnya melihat kondisi asuhan keperawatannya bagus atau belum kalau dia belum pernah melaksanakan itu. Jadi dia harus punya pengetahuan klinik yang mumpuni. Oke, itu adalah kompetensinya. Kemudian peran supervisor sendiri sebagai perencana tadi sudah kita bahas, merencanakan bersama staf, bersama timnya terkait dengan masalah-masalah yang ada. Sebagai pengarah ya melakukan pengarahan. Kemudian sebagai pelatih, jadi melatih keterampilan-keterampilan dalam bidang tertentu atau pengajaran, ini juga tugasnya supervisor. Kemudian terakhir adalah yang penting juga adalah sebagai penilai. Penilai terhadap asuhan keperawatan atau pelayanan keperawatan apakah sudah sesuai standar atau belum. Nah, peran supervisor yang lain selain itu tadi adalah hampir sama ya, sebagai pendidik, sebagai mentor, sebagai fasilitator, dan sebagai evaluator. Jadi hampir sama tadi. Oke, ada pertanyaan? Nanti pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau kita bahas di diskusi chat WA. Yang berikutnya adalah pendelegasian. Pendelegasian ini berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan di pasal 32. Ya, bersifat delegatif atau mandat. Ya, terkait dengan praktek klinis. Jadi yang didelegasikan adalah terkait dengan praktek klinis. Jadi di sini bisa berupa tindakan, bisa berupa tanggung jawab. Nah, untuk aspek manajerial bagaimana? Bisa delegasi dalam aspek manajerial. Jadi bukan hanya pelaksanaan tugas tindakan, tapi juga pelaksanaan tugas tanggung jawab atau manajerial. Oh, misalnya pada dinas sore tadi yang bisa dicontohkan. Ternyata perawat yang dinas sore itu adalah perawat pelaksana semua tentunya. Tapi tentu akan ada yang diberi tanggung jawab untuk membantu pada proses manajerial pada dinas sore. Nah, pendelegasian ini merupakan elemen penting dari pembinaan. Ya, jadi di sini kenapa itu penting? Karena
tidak semua pekerjaan akan bisa diselesaikan oleh orang-orang atau pada posisi tertentu. Jadi bisa pekerjaan itu dilimpahkan atau didelegasikan. Ya, di sini sebagai manajer perawat menerima prinsip-prinsip delegasi agar menjadi lebih produktif dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Jadi delegasi ini bisa dilakukan di antar tenaga kesehatan, memang pada proporsi yang tepat tentu saja, tidak seluruh antar tenaga kesehatan bisa melakukan delegasi tentu saja. Dan yang sering dilakukan adalah sesama tenaga kesehatan yang merupakan satu profesi. Delegasi ini yang sering. Dan ini merupakan bagian dari manajemen yang memerlukan latihan manajemen profesional untuk dikembangkan agar dapat menerima pendelegasian secara bertanggung jawab. Jadi proses delegasi ini tidak mudah, tidak semua orang bisa melaksanakan delegasi. Tentunya butuh proses, butuh latihan, butuh pemahaman, butuh ada sesuatu dulu yang diberikan atau informasi dulu yang diberikan sebelum diberikan tugasnya, bahasanya seperti itu. Jadi kayak kita perawat, tugas-tugas tindakan yang merupakan tindakan yang medis sebenarnya kan bukan kewenangan kita, tapi kita diberikan delegasi oleh tenaga medis yang sebenarnya memiliki kewenangan itu. Nah, untuk mencapai, kita bisa mencapai itu pun kita perlu latihan, bukan hanya latihan, perlu latihan ekstra gitu. Artinya misalnya menyuntik, itu sebenarnya tugasnya dokter, tapi didelegasikan kepada perawat. Pasang infus itu sebenarnya tugasnya tenaga medis, tapi didelegasikan kepada perawat. Nah, perawat tentu harus melakukan latihan terhadap tugas-tugas tersebut. Nah, apa yang terjadi jika kondisi delegasi tidak efektif? Ini ada beberapa hal di mana kondisi delegasi tidak efektif. Yang pertama adalah underdelegasi. Jadi, underdelegasi itu pelimpahan tugas yang terlalu sedikit. Jadi, staf-staf anggota pelaksana ini diberi wewenang yang sangat sedikit, terbatas. Dan sehingga kadang-kadang malah tidak jelas. Karena sedikit terbatas sehingga kadang-kadang pelayanan jadi tidak maksimal. Karena misalnya, perawat sebagai katim dia bertugasnya cukup banyak. Nah, harusnya beberapa tugas itu bisa didelegasikan kepada perawat pelaksana, tapi itu tidak dilakukan. Yang didelegasikan hanya sedikit, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Katimnya bisa keteteran ngerjain tugas tersebut. Nah, akhirnya pelayanan keperawatan tidak maksimal. Ini adalah underdelegasi. Kemudian yang kedua adalah overdelegasi. Nah, ini kebalikan dari underdelegasi tadi. Overdelegasi ini adalah pemberian delegasi yang berlebihan. Saya tadi kayak contohnya katim memberikan tugas yang cukup sedikit padahal dia over tugas seperti itu. Nah, di dalam hal overdelegasi di sini katim memberikan seluruh tugasnya pada perawat pelaksana. Akhirnya perawat pelaksana yang tidak maksimal, bahkan kadang-kadang bisa terjadi penyalahgunaan wewenang. Nah, ini yang harus hati-hati. Yang ketiga atau yang terakhir, kondisi delegasi yang tidak efektif adalah unproper delegasi. Unproper delegasi itu pelimpahan yang tidak tepat. Kayak tadi misalnya ada tugas-tugas keperawatan kok dilimpahkannya ke petugas non keperawatan seperti itu. Nah, itu tidak boleh atau tidak tepat. Ya, kepada orang-orang yang tepat. Kalau sebenarnya dia bisa melimpahkan tugasnya ke katim, tapi langsung dilimpahkan ke perawat pelaksana misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin sesuatu yang tidak tepat. Nah, kapan sih delegasi dilakukan? Delegasi bisa dilakukan pada tugas-tugas rutin yang biasanya umum didelegasikan kepada staf. Kemudian tugas yang tidak mencukupi waktunya, ini diperbantukan kepada staf. Kemudian juga sebenarnya delegasi itu salah satunya adalah untuk peningkatan kemampuan atau mengarahkan dari stafnya untuk belajar bagaimana melakukan hal tersebut atau tugas tersebut. Jadi di sini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan staf. Nah, kapan delegasinya sebaiknya tidak diberikan, yaitu adalah tugas-tugas yang terlalu teknis atau membutuhkan keahlian tertentu yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Jadi tidak semuanya tugas itu bisa didelegasikan. Kalau ada tugas yang memiliki keahlian tertentu, tentu saja hanya orang yang memiliki keahlian tersebut atau kewenangan tersebut yang harus melakukan. Ya, jadi tidak sembarangan pemberian delegasi itu tugas yang terlalu teknis. Kayak misalnya, bahkan yang simpel aja yang kaitannya dengan delegasi manajerial, misalnya pembuatan jadwal dinas. Apakah pembuatan jadwal dinas bisa didelegasi? Mungkin sulit. Kenapa sulit? Karena itu adalah topik yang cukup sensitif untuk tugas dinas pembagian jadwal. Jadi itu memang tugasnya siapa? Tugasnya kepala
ruang, tidak bisa didelegasikan ke orang lain. Nah, tugas yang teknis yang lainnya adalah tugas teknis tindakan misalnya. Oh, tindakan artinya misalnya tindakan bedah. Apakah tindakan itu bisa didelegasikan ke perawat? Tidak pada saat konteks di rumah sakit, karena itu terlalu teknis. Ya, yang mempelajari adalah dokter sendiri misalnya. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan delegasi. Oke. Mungkin itu untuk materi hari ini. Silahkan nanti apabila ada yang tidak jelas, ada yang butuh ditanyakan dan didiskusikan, silahkan mengisi di kolom komentar atau di WA grup chatnya. Kita akan bahas dan kita akan kembangkan terkait dengan materi ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Selamat sebagai pembelajar sejati. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.